Shalom, selamat pagi semua. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah, kita mau datang kepada Yesus. Kita mengundang hadirat Tuhan, biar Tuhan yang membuka hati atau rohani kita. Haleluya, haleluya. Terpuji dan termulia namamu Tuhan. Kau lingkupi kami Bapa, walau apapun badai yang melanda saat ini, kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang melingkupi kami Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya.
dengan selalu Kau Allahku. Shalom, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi yang indah ini kita beroleh kesempatan untuk datang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun sedang berada di dalam situasi yang sukar pada hari ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin, saudara. Baiklah, sebelum kita memulai untuk masuk di dalam perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini, apa kata kita memulainya dengan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pagi yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, menikmati segala sesuatu yang baik, yang indah di dalam kehidupan kami, sehingga kami terlindung dari segala bahaya, malapetaka yang buruk yang terjadi di mana-mana pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami, pimpin kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu Tuhan kami permuliakan, kami agungkan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Baiklah saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada minggu ataupun pada pagi yang indah ini saudara, di sini saya ingin membawa satu topik firman Tuhan untuk kita jadikan sebagai pedoman, sebagai panduan di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, yaitu mengenai ketakutan dunia memerlukan gereja yang berani. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di mana-mana kita melihat dan kita mendengar ada begitu banyak perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang pada hari ini saudara. Ada orang-orang yang mulai menjadi cemas dengan kehidupan mereka. Ada orang-orang yang mulai menjadi takut dengan kehidupan mereka. Namun saudara dan saya yang memiliki Yesus di dalam kehidupan kita saudara, marilah kita berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ada di dalam firman-Nya. Nah saudara, pada pagi ini saya senang sekali untuk membawa kita melihat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-37. Nah, saya akan bacakannya di sini. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian menyerang ia, berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomot berisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau.
Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, cerita mengenai kehidupan Daud ketika berhadapan dengan Goliat bukanlah suatu cerita yang asing bagi kita semua pada hari ini, saudara. Ya, dan inilah yang akan menjadi inti pelajaran kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, situasi dan keadaan dunia hari ini adalah sangat membimbangkan. Orang-orang menjadi panik dengan apa yang berlaku, dan tidak sedikit juga yang menjadi sangat takut serta bimbang dengan kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata, demikianlah yang berlaku dengan angkatan orang-orang Israel ketika mereka lagi sedang berhadapan dengan Filistin yang memiliki seorang pahlawan yang gagah perkasa yang namanya Goliat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, apakah perasaan dan situasi yang seperti ini harus juga berlaku di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, saudara? Ya, sekali-kali tidak, saudaraku, karena ketakutan dan kebimbangan yang melampau hanya akan menjadikan kita tidak beriman dan kurang percaya kepada perlindungan Tuhan. Namun dari sudut yang lain, kita masih harus hidup dengan bijaksana di hadapan Tuhan, seperti mengikuti langkah-langkah asas kesehatan yang disarankan kepada kita. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ketika Daud sampai di medan pertempuran, dia sama sekali tidak takut dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Israel pada ketika itu. Ia maju ke depan dan menyahut panggilan orang Filistin itu, dan karena penyertaan Tuhan, Daud berhasil mengalahkan Goliat yang 3 kali lebih besar daripadanya, saudara. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, janganlah melihat permasalahan yang kita hadapi hari ini lebih besar daripada Allah yang kita sembah. Tetapi marilah kita memandangnya seperti Daud, yang percaya akan perlindungan Tuhan, mengambil langkah yang bijaksana, dan yakin jika Tuhan akan memberikan kemenangan di hidupnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, Alkitab jelas menyatakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, berbalik kepada topik yang ingin kita bicarakan pada pagi hari ini, saudara, bagaimana kita boleh menjadi gereja yang berani di tengah kecemasan dan ketakutan dunia pada hari ini. Bagaimana kita boleh jadi gereja yang berani di tengah kecemasan dan ketakutan dunia pada hari ini? Saudara, secara khususnya saya ingin mengongsikan ada 4 perkara untuk menjadi panduan dan pedoman di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, Yang pertama, saudara, adalah apa? Memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Allah. Ya, memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Allah. Saudara, firman Allah adalah kekuatan kita dalam menghadapi musuh yang mendatang pada hari-hari yang sukar ini. Dan firman Allah juga adalah penolong di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Firman Allah juga mengajari kita tentang hikmat dan kebijaksanaan. Maka itu, jika kita memperlengkapi diri kita dengan firman Allah, kita bukan hanya menjadi orang yang beriman, tetapi juga berhikmat dalam menghadapi apapun situasi dan keadaan dunia pada hari ini, saudara. Alkitab mengatakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan
dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu diibaratkan seperti pedang roh. Dan inilah kekuatan kita untuk mengalahkan iblis, roh-roh jahat, sakit penyakit, dan juga sebagainya, saudara. Nah, pada waktu iblis datang mencoba Yesus di padang gurun, saudara, Yesus mengalahkan iblis dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah yang berkuasa di atas segalanya. Saudara, demikianlah halnya dengan Daud. Ia tidak mengalahkan Goliat karena kehebatannya sendiri, tetapi karena firman Allah yang ada di hidupnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini jika hati kita diisi penuh dengan firman Allah, saya percaya tidak ada perkara apapun yang dapat menakutkan kita lagi, sekalipun ia sebesar Goliat yang berdiri di depan kita pada hari ini. Kita akan selalu yakin jika Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana kita boleh menjadi gereja yang berani di tengah kecemasan dan ketakutan dunia pada hari ini, saudara? Ya, hal yang kedua itu, saudara, adalah apa? Selalu memandang Yesus lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ya, selalu memandang Yesus itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi, saudara. Nah, di tengah keadaan dunia seperti apa yang kita hadapi pada hari ini, saudara, janganlah kita melihat permasalahan tersebut seperti COVID-19 ataupun coronavirus itu, saudara, lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Karena hal ini boleh menjadikan kita semakin lemah dan akhirnya kita akan putus asa. Saudara, Alkitab menyatakan Saul dan seluruh angkatan Israel mulai hilang keyakinan dan keberanian ketika menghadapi Filistin. Karena apa, saudara? Karena mereka melihat sosok yang bernama Goliat itu lebih besar, gagah perkasa, ya, di pandangan mereka. Tetapi Daud bukanlah demikian, saudara. Dia mengenali Allah yang disembahnya, dan dia sangat tahu jika Tuhan yang menyertainya itu lebih besar dari segala musuh apapun yang ada di depannya, saudara. Nah, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, cara kita melihat dan memandang suatu permasalahan yang terjadi ataupun yang berlaku di dalam kehidupan kita pada hari ini akan menentukan semangat keberanian di dalam diri kita. Maka itu selalulah memandang kepada Yesus itu lebih besar dari apapun permasalahan yang kita hadapi pada hari ini. Daud berani menghadapi Goliat karena ia melihat Tuhan yang bersamanya itu lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat daripada musuh yang berdiri di depannya, saudara. Amen. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita boleh menjadi gereja yang berani di tengah kecemasan dan ketakutan dunia pada hari ini, saudara? Ya, hal yang ketiga itu adalah jangan layan kata-kata yang melemahkan semangat kita. Saudara, sekali lagi saya ulangi, jangan layan kata-kata yang melemahkan semangat kita. Nah, saudara, dalam menghadapi saat-saat sukar di dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara, tidak semua kata-kata dorongan yang kita terima. Kadangkala pasti ada kata-kata yang negatif yang boleh saja melemahkan semangat kita. Namun janganlah melayan kata-kata yang sedemikian. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-33. Saudara, kedengarannya kata-kata Saul ini sangat merendahkan Daud dan tidak membantu apa-apa di saat Daud menghadapi Goliat pada ketika itu, saudara. Tetapi Daud tidak melayan kata-kata tersebut, melainkan ia lebih percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya.
Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, supaya kita boleh menjadi gereja yang berani di tengah ketakutan dan kecemasan dunia pada hari ini, saudara. Janganlah melayan kata-kata negatif yang dilemparkan kepadamu, tetapi yakinlah, percayalah akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberikan hidupmu kemenangan saudara. Nah, mendengarkan nasihat untuk kebaikan itu bagus, saudara. Tetapi mendengarkan kata-kata yang negatif jangan sekali-kali, karena itu akan melemahkan semangat saudara pada saat-saat yang seperti ini. Nah, yang keempat dan yang terakhir saya mau bicarakan pada pagi hari ini, saudara. Ya, bagaimana kita boleh menjadi gereja yang berani di tengah kecemasan dan ketakutan dunia. Ya, yang keempat dan yang terakhir itu adalah selalu yakin jika Tuhan ada bersama kita. Saudara harus memiliki keyakinan ini di dalam kehidupan saudara sebagai seorang yang percaya kepada nama Yesus hari ini, saudara. Nah, di dalam Alkitab Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang Immanuel. Ya, Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang Immanuel. Saudara, apakah artinya Immanuel di dalam kehidupan orang yang percaya? Immanuel membawa arti Tuhan beserta kita. Nah, saudara, jika Tuhan berjanji, Dia Tuhan yang selalu menyertai kita, mengapa kita harus takut dan bimbang lagi? Saya percaya di saat susah seperti apapun keadaan kita hari ini, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu kunci ataupun rahasia yang dimiliki oleh Daud dalam mengalahkan Goliat yang hebat pada waktu itu, saudara, sekaligus menghapuskan ketakutan orang Israel pada ketika itu, adalah karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, yang menjadi pertanyaan dan persoalannya di sini, apakah setiap orang akan mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya hanya orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menghormati firman-Nya saja akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, saudara. Daud adalah pribadi yang takut akan Allah dan menghormati firman Allah di dalam hidupnya. Persoalannya, saudara, bagaimana pula dengan kehidupan kita pada hari ini? Keyakinan terhadap penyertaan Tuhan itu baik, saudara, tetapi untuk menjadikannya nyata di dalam kehidupan kita, gereja harus memiliki sikap yang sama seperti Daud, yaitu sikap yang takut akan Allah dan menghormati firman-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, saya sangat-sangat mendorong buat setiap kita yang percaya pada hari-hari ini, di saat-saat sukar seperti apa yang kita lalui pada hari ini, saudara, ini adalah kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Ini adalah peluang bagi kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang buruk yang berlaku pada hari ini, saudara. Namun kita sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, saudara, kita harus selalu yakin jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amen. Nah, jadi ada 4 hal secara ringkasnya yang saya sudah jelaskan untuk menjadi panduan kita bersama pada pagi yang indah ini, saudara. Bagaimana kita boleh menjadi gereja yang berani di tengah kecemasan dan ketakutan dunia? Yang pertama, saya ulangi secara ringkasnya, adalah memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Allah. Jadi saudara, ini adalah saat waktunya kita duduk dan diam di rumah
memperlengkapi diri kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Jangan baca WhatsApp saja, jangan baca Facebook saja, tapi juga bacalah firman Tuhan yang telah diberikan kepada setiap kita. Yang kedua, selalu memandang Yesus lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Janganlah kita lihat masalah yang kita lihat hari ini itu sangat besar, saudara. Jangan lupa kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar daripada itu. Yang ketiga, jangan layan kata-kata yang melemahkan semangat kita, saudara. Ya, jangan layan kata-kata yang negatif, saudara, tetapi layanlah kata-kata yang memberikan semangat di dalam kehidupan saudara. Yang keempat dan yang terakhir adalah selalu yakin jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Firman Tuhan berkata, jika Allah berada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau akhiri firman Tuhan ini dengan satu renungan untuk kita renungkan bersama. Ya, dunia yang berada di dalam ketakutan memerlukan adanya orang-orang yang berani. Dan orang-orang yang berani itu adalah kita yang telah menjadi percaya kepada nama anak Allah, yaitu kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Maka itu, jadilah terang dan garam dunia dimanapun posisi hidupmu pada hari ini. Saudara, sekian terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Take care, God bless you all, dan Tuhan Yesus menyertai kita. Amen. Bapa di surga, saat ini Tuhan saya mau berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu, sama ada yang ada di gereja MCT maupun juga yang ada di gereja-gereja yang lainnya Tuhan. Kami serahkan setiap daripada umat-umat-Mu ke dalam tangan perlindungan-Mu Bapa. Kami berdoa supaya Engkau menutupi dan membungkusi kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, lepaskanlah kami dari segala musibah ataupun permasalahan yang terjadi pada hari ini Tuhan. Biarlah oleh belas kasihan-Mu Tuhan, Engkaulah yang akan mengatasi segala sakit penyakit yang melanda pada hari ini Tuhan. Bapa, di kesempatan ini kami tidak lupa berdoa dan menyerahkan untuk orang-orang yang bekerja di dalam frontliner Tuhan, yang bertugas untuk menstabilkan keadaan dan situasi negara kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan mereka
yang bekerja sebagai dokter, sebagai nurse, sebagai cleaner yang ada di hospital-hospital, sebagai polis maupun askar Tuhan, bahkan setiap yang terlibat di dalam pekerjaan frontliner semasa kawalan pergerakan dilaksanakan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkaulah yang akan memberikan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Berikan mereka perlindungan yang khusus ya Bapa, supaya mereka dapat melaksanakan setiap daripada tanggung jawab mereka dengan jayanya Tuhan. Bahkan masalah penyakit COVID-19 ataupun coronavirus ini Bapa akan segera ditangani karena adanya campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas bangsa dan juga negara ini Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kesejahteraan bumi Malaysia ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang turun tangan untuk mengatasi segala permasalahan yang berlaku di tengah-tengah bangsa kami pada hari ini Tuhan. Oh Bapa, tunjukkanlah belas kasihan-Mu atas bangsa ini Bapa. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah negara kami, sembuhkanlah negara dan bangsa kami dari segala situasi yang mencabar yang kami hadapi pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan dan termulialah nama-Mu ya Bapa di surga. Haleluya, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Take care, God bless you all, dan Tuhan Yesus menyertai kita. Amen.